Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Ibnu Failis dari program studi Agribisnis Pangan semester 1. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan apa saja yang sudah saya ketahui selama belajar di Politeknik Negeri Lampung mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya pahami dan ketahui tentang mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu mempelajari tentang daftar pustaka, kutipan, membuat karya tulis ilmiah, tata cara prosedur dan tahapan membuat metode penelitian. Nah, untuk daftar pustaka yang saya pahami yaitu daftar pustaka adalah bagian penting dari karya tulis yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan untuk penulis. Sedikit penjelasan tentang daftar pustaka yaitu 1. Fungsi utama memberikan kredit kepada penulis atau penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan, memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber-sumber yang digunakan. 2. Format penulisan. Mengikuti format kutipan yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Menyusun daftar pustaka dengan urutan alfabetis berdasarkan nama penulisan atau judul jika sumber tidak memiliki penulis. Lalu yang ketiga, informasi yang harus disertakan, nama penulis atau editor, judul buku atau artikel, nama jurnal atau penerbit, tahun terbit, nomor volume atau halaman jika relevan, URL jika sumber online. Lalu yang keempat, contoh daftar pustaka, misalnya untuk sebuah buku, nama penulis, titik, tahun, titik, judul buku, titik, penerbit. Atau untuk artikel jurnal, nama penulis, titik, tahun, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, volume, halaman, titik. 5. Pentingnya konsistensi. Pastikan konsistensi dalam penulis daftar pustaka sesuai dengan format yang ditentukan. 6. Sumber referensi. Buku, artikel, jurnal, makalah, konferensi, situs web, atau sumber lainnya yang digunakan harus tercantum dengan lengkap. 7. Perhatikan gaya penulisan. Setiap gaya penulisan, MLA, dan lain-lain memiliki aturan tersendiri. Oleh karena itu, pastikan untuk mengikuti pedoman yang benar. Dalam daftar pustaka, kita sangatlah penting untuk menghormati hak cipta dan memberikan pengakuan yang tepat kepada penulis asli saat menyusun daftar pustaka. Lalu kita lanjut ke kutipan. Kutipan dalam bahasa Indonesia merujuk pada penggunaan langsung atau tidak langsung dari kata atau ide yang berasal dari sumber tertentu dalam tulisan atau pidato. Terdapat dua jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung menggunakan kata-kata yang sama persis seperti dalam sumber asli, diletakkan di dalam tanda kutip, harus disertai dengan referensi yang jelas untuk memberikan kredit kepada penulis asli. Contoh, menurut Soekarno, merdeka atau mati adalah semangat yang harus kita junjung tinggi. 2. Kutipan tidak langsung menggambarkan ide atau informasi dalam sumber asli dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri. Meskipun tidak dilakukan di dalam tanda kutip, tetapi tetap harus disertai dengan referensi. Contoh, menurut penelitian terbaru, tingkat polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat. Kutipan memiliki beberapa tujuan, antara lain mendukung argumen atau pandangan yang sedang dibahas, memberikan dukungan empiris, dan memberikan kredit kepada penulis atau penelitian asli. Penting untuk selalu memberikan rujukan yang akurat dan jelas agar membaca dapat menelusuri sumber informasi yang digunakan, dan yang saya pahami dalam kutipan juga pada intinya kutipan itu mengambil, mencontoh, atau menjiplak. Lanjut ke tentang membuat karya tulis ilmiah. Yang saya ketahui tentang membuat karya tulis ilmiah adalah proses penyusunan sebuah dokumen yang memiliki struktur dan metodologi ilmiah untuk menyampaikan informasi atau penelitian secara sistematis, dan ada beberapa langkah-langkah umum dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, penentuan topik. Pilih topik yang sesuai dengan bidang studi atau tugas yang diberikan. 2. Penyusunan judul. Rancang judul yang mencerminkan esensi penelitian atau tulisan. Lalu yang ketiga, pendahuluan. Jelaskan latar belakang masalah, rumuskan tujuan penelitian atau informasi yang akan disampaikan. Lalu yang keempat, kerangka teoritis. Tinjau literatur yang relevan dengan topik, identifikasi teori atau konsep yang mendukung penelitian.
Lalu yang kelima, metode penelitian. Jelaskan rancangan penelitian, deskripsikan teknik pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Lalu yang keenam, ada pengumpulan data analisis. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah dijelaskan. Analisis data secara sistematis. Lalu yang ketujuh, hasil penelitian. Sajikan temuan penelitian tanpa memberikan interpretasi. Gunakan grafik atau tabel jika diperlukan. Lalu yang ke-8, diskusi. Interpretasikan hasil penelitian, bandingkan dengan penelitian sebelumnya, bahas implikasi dan relevansi temuan. Lalu yang ke-9, kesimpulan. Ringkaslah temuan dan implikasinya. Jangan tambahkan informasi baru. Lalu yang ke-10, daftar pustaka. Cantumkan semua sumber yang digunakan dengan format yang benar. Lalu yang ke-11, penyusunan referensi. Sesuaikan referensi dengan gaya penulisan yang ditentukan. Lalu yang ke-12, pengeditan dan revisi. Periksa tata bahasa, struktur, dan konsistensi. Lakukan revisi jika diperlukan. Lanjut, membuat karya tulis ilmiah memerlukan kedisiplinan, kejelian dalam merinci informasi, dan penggunaan metodologi ilmiah untuk menyajikan ide atau penelitian secara jelas dan meyakinkan. Lalu, lanjut ke struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah umumnya terdiri dari judul, merinci topik atau isu utama, pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah, kerangka teoritis, pemahaman konsep atau teori terkait, metode penelitian, rancangan teknik pengumpulan data dan analisis, hasil penelitian, temuan tanpa interpretasi, diskusi, interpretasi hasil, perbandingan dan implikasi. Kesimpulan, ringkasan temuan dan implikasi, daftar pustaka, referensi, sumber informasi. Struktur karya ilmiah membantu menyajikan informasi secara sistematis dan terorganisir dalam karya tulis ilmiah. Lanjut, pembahasan tentang teknik penelitian. Teknik penelitian digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Beberapa teknik penelitian yang dapat digunakan. Yang pertama, studi pustaka. Menganalisis dan menyajikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Memberikan kerangka teoritis untuk mendukung penelitian. Lalu yang kedua, survei. Mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara berguna untuk mendapatkan pandangan atau pendapat banyak orang terkait suatu topik. Lalu yang ketiga, ada analisis konten. Menganalisis isi dokumen atau teks tertulis untuk mengidentifikasikan pola atau tema tertentu. Digunakan untuk memahami representasi atau struktur teks. Lalu yang keempat, ada studi kasus. Mendalami satu atau beberapa kasus dengan detail untuk memahami konteks dan kompleksnya. Lalu yang kelima, ada eksperimen. Mengatur kondisi tertentu untuk mengamati efek atau perubahan yang mungkin terjadi. Biasanya digunakan dalam penelitian tentang pengaruh variabel tertentu. Lalu ada yang keenam, observasi. Mengamati secara langsung perilaku atau situasi yang sedang diteliti. Dapat memberikan data tentang realitas lapangan. Lalu yang ketujuh, analisis dokumen. Menganalisis dokumen tertulis seperti buku, artikel, atau naskah. Dan yang ke-8, ada wawancara. Dalam wawancara, mendapatkan data melalui percakapan langsung dengan responden. Berguna untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan detail. Dalam pemilihan teknik penelitian akan tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang diinginkan, dan konteksnya. Kombinasi beberapa teknik juga dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Lanjut ke apa itu tata cara prosedur. Tata cara prosedur itu mencakup penjelasan langkah-langkah untuk
masak menggunakan perangkat, atau melakukan tindakan tertentu. Tujuannya adalah memberikan petunjuk yang jelas dan mudah diikuti kepada pembaca dan pendengar. Terakhir, tahapan membuat metode penelitian. Tahapan membuat metode penelitian melibatkan langkah-langkah sistematik untuk merancang pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian tersebut. Ada beberapa tahap umum dalam membuat metode penelitian yang saya pahami. 1. Definisi masalah penelitian, identifikasi dan batasi masalah penelitian dengan jelas. 2. Studi literatur. Lakukan tinjauan literatur untuk memahami penelitian sebelumnya terkait topik yang dipilih. Lalu ada yang ketiga, pemilihan jenis penelitian. Pilih jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian seperti eksperimen, deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. 4. Penentuan populasi dan sampel. Tentukan populasi atau kelompok yang akan menjadi subjek penelitian. Pilih sampel yang representatif jika populasi terlalu besar. 5. Rancangan penelitian. Rancangan pendekatan umum penelitian termasuk variabel yang akan diukur atau diobservasi. 6. Pemilihan metode pengumpulan data. Pilih teknik pengumpulan data yang sesuai seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Pastikan metode tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketujuh, pengembangan instrumen penelitian. Buat alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner atau panduan wawancara. Lalu yang ke-8, pelaksanaan penelitian. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat. Jaga agar proses berjalan sesuai dengan rencana. 9. Analisis data. Tentukan metode analisis data yang sesuai, baik itu statistik, pemrosesan teks, atau metode lainnya. 10. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil analisis dengan merujuk pada pertanyaan penelitian atau hipotesis. Diskusikan implikasinya dan temuannya. Lalu yang ke-11, penulisan laporan penelitian. Susun laporan penelitian dengan struktur yang jelas, mencakup semua tahapan penelitian. Tahapan-tahapan ini membantu penelitian merancang metode penelitian yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat. Sekian pembahasan apa yang saya ketahui selama belajar bahasa Indonesia di Politeknik Negeri Lampung dengan dosen pengampu Ibu Upi dan Ibu Maisuri Hardani MPD. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, tapi ini adalah bagian beberapa hal yang mungkin sudah saya ketahui atau saya pahami. Sekian dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.